Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dalam beberapa pekan ke depan, gelombang pengungsi Rohingya diperkirakan akan tiba di perairan Aceh. Jika tidak lekas diantisipasi, maka krisis pengungsi Rohingya dapat menjadi beban permanen di ASEAN. Pihak berwenang dan kelompok hak asasi manusia sedang mempersiapkan kedatangan lebih banyak kapal yang membawa pengungsi Rohingya selama beberapa pekan ke depan. Sebelumnya, 2 kapal dengan lebih dari 200 orang pengungsi Rohingya mendarat di perairan Aceh Besar dan Pidi sepekan terakhir. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Aceh, Azharul Husna, mengatakan pihaknya sedang memantau setidaknya 2 kapal lain yang dilaporkan berlayar di perairan dekat pantai Indonesia yang berbeda dari 2 kapal yang tiba lebih awal. Nasib pengungsi Rohingya masih akan menjadi pekerjaan rumah para pemimpin ASEAN yang bekerja sama menuntaskan krisis politik dan kemanusiaan sejak militer Myanmar mengkudeta Aung San Suu Kyi usai kemenangan Partai Liga Nasional Demokrasi pada pemilu terakhir. Salah satu kegagalan ASEAN adalah formulasi 5 konsensus yang tidak dijalankan oleh pemerintah militer Myanmar. Sementara tahun depan Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN. Diperlukan sikap lebih tegas dan formulasi baru dari pemimpin ASEAN untuk mengatasi krisis pengungsi Rohingya agar tidak menjadi beban permanen di Asia Tenggara. Dari Aceh dan Jakarta, tim Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui lebih jauh seputar krisis pengungsi Rohingya dan peranan ASEAN, kami telah terhubung dengan Marzuki Darusman, Kepala Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar. Ya, selamat pagi Pak Marzuki. Selamat pagi, Bung. Ya, Pak Marzuki, apa yang bisa Anda sampaikan terkait gelombang pengungsi Rohingya di Aceh, Pak Marzuki? Ini pertama tentu kita tergerak pada spontanitas rakyat Aceh Besar dan Pidi Aceh ya, yang menampung sebagai first responder, sebagai pembantu atau penolong pertama yang sudah beberapa kali tentu sejak 2017 waktu kelompok masyarakat Rohingya melakukan eksodus besar-besaran ke Bangladesh sebagai akibat dari penzaliman oleh rezim militer yang berskala genosida ya. Dan karena itu sudah bisa diperkirakan bahwa akan ada Ya, kita Bapak Marzuki akan mengalir, akan ada Pak Marzuki, Anda masih bersama kami, Pak Marzuki? Ya, terputus ya. Iya. Baik, masih sebentar. Kami bisa lanjutkan Pak Marzuki, seperti apa pandangan Anda terkait gelombang pengungsi di Aceh ini, Pak? Nah, gelombang ini masih akan terus berlangsung karena sudah 5 tahun lebih para pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar sebagai akibat dari penzaliman junta militer secara genosida. Dan tujuan pertama ya tentu ke Malaysia atau ke Indonesia. Nah, karena itu antisipasi itu sudah Ya, Bapak Marzuki, tadi apakah Anda masih bersama kami, Bapak? Bapak Marzuki? Ya, sekarang bersambung lagi ya. Ya, Pak Marzuki. Jadi antisipasi itu benar sekali bahwa bisa diperkirakan akan ada gelombang lebih jauh, ya, lebih banyak, dan pemerintah mestinya sudah siap untuk memiliki suatu prosedur yang tetap untuk menampung pengungsi Rohingya ini. Oleh karena ini dilemanya, kita menerima dengan baik, walaupun tujuan dari masyarakat Rohingya itu bukan semata-mata ke Indonesia, tetapi terpaksa melakukan pelarian dari daratan Myanmar.
Dan dengan demikian, kalau ada prosedur tetap, maka lama-lama akan menjadi daya tarik juga bagi pengungsi Myanmar untuk lari ke Indonesia. Ya. Ini memang dilema. Baik. Karena itu sudah perlu segera bahwa Indonesia menjadikan ini suatu proses internasional. Baik, baik Pak Marzuki, tadi Anda menyebutkan pengungsi ini sudah terjadi sekitar 5 tahun begitu ya Pak ya, dan juga isu juga beredar bahwa tidak ada respon dari pemerintah Myanmar begitu terkait dengan krisis pengungsi Rohingya ini. Lalu apa intervensi yang dapat dilakukan Indonesia dan juga ASEAN Pak? Pertama, Indonesia tentu sebagaimana kita ketahui dan tadi disebut bahwa Indonesia akan menjadi ketua ASEAN untuk setahun ke depan mulai 2023. Dan karena itu beban Indonesia sangat dinantikan bagaimana pendekatan Indonesia terhadap penyelesaian masalah Myanmar yang utama sekarang di ASEAN. Pertama, masalah Rohingya ini dalam kaitan dengan terdamparnya di daerah Indonesia, memerlukan Indonesia segera menjadikan ini suatu proses internasional, dan UNHCR sudah memuji Indonesia sebagai pihak pertama, penolong pertama dalam hal menyelamatkan dan menampung para pengungsi Rohingya ini. Yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan harus dilakukan oleh Indonesia adalah mencari solusi jangka panjang, karena pada saat ini tidak mungkin masyarakat Rohingya yang bermukim di Cox's Bazar, Bangladesh sebanyak 1 juta itu serta-merta akan kembali ke Myanmar oleh karena kezaliman yang berkelanjutan yang dilakukan oleh junta militer di sana tidak memungkinkan mereka untuk kembali secara terhormat dan terlindung. Karena itu kembali kepada konsensus 5 butir ya, yang sudah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, Indonesia bersama dengan masyarakat internasional perlu mendorong kembali pelaksanaan 5-point konsensus ini, yang mana mensyaratkan dan menganjurkan bahwa semua pihak yang berkepentingan yang berkonflik duduk untuk berbicara dan berunding untuk solusi jangka panjang Indonesia di Myanmar di masa yang akan datang. Baik. Ini masalah Myanmar tidak bisa diselesaikan dalam satu malam. Ya. Ini persoalan yang panjang sekali, ada sejarahnya, dan ke depan diperkirakan akan cukup alot. Ini kalau junta militer masih ngotot untuk tidak mau mengikuti konsensus yang dia lakukan sendiri bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ya, untuk sementara itu bagaimana jika Anda melihat peranan Cina dalam kondisi ini, Pak? Peranan Cina sementara ini nampaknya menunggu juga, dan ada kecenderungan Cina untuk mendukung solusi yang sekarang sedang disiapkan oleh junta militer, yaitu pemilihan umum baru pada bulan sekitar Agustus atau September tahun depan. Nah, ini yang menjadi problematik kita, dan ini masalah pertama yang harus dihadapi Indonesia, bagaimana menyikapi masalah pemilu yang sudah pasti akan merupakan pemilu yang tidak sempurna, tidak demokratis, dan sifatnya parsial, oleh karena jumlah wilayah yang dikuasai oleh gerakan demokrasi itu 50% lebih dan lebih besar dari wilayah yang sedang dikuasai oleh junta militer. Jadi bagaimana bisa bahwa pemilihan umum itu sah dan absah adanya? Itu masalah pertama yang harus dihadapi oleh Indonesia, dan peranan Cina dan negara-negara besar perlu diingatkan bahwa solusi pemilihan umum bukanlah solusi yang langgeng, oleh karena tidak akan diakui oleh masyarakat mayoritas Myanmar yang sekarang sedang tertindas. Tidak saja Rohingya, tetapi juga suku-suku lainnya yang sedang mengalami penzaliman oleh militer di sana. Baik, Pak Marzuki, kalau menurut pandangan Anda, apakah Anda masih optimis bahwa ASEAN ini bisa menyelesaikan masalah ini? Kita lihat sudah berlarut-larut ini, Pak. Sudah berlarut-larut, betul. Ini memang cara ASEAN menyelesaikan masalah tidak langsung bisa menghasilkan, ya. Oleh karena memang masalahnya sudah
bertahun-tahun sejak kemerdekaan Myanmar sebetulnya ya, waktu itu namanya. Karena itu barangkali baik bahwa dalam hal ini sudah pasti Indonesia tidak bisa melakukannya sendiri. Dan dengan demikian barangkali baik agar supaya bisa bekerjasama dengan apa yang disebut frontline states, ya, yaitu negara-negara yang berbatasan dengan masalah Myanmar, yaitu Thailand, Laos, Indonesia, dan Malaysia, karena banyaknya pengungsi Rohingya di sana yang sudah merupakan diaspora, dan Indonesia yang sebagaimana kita ketahui sekarang terus-menerus akan menjadi tujuan dari para pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar maupun dari Bangladesh. Nah, karena itu harus ada pendekatan baru, pertama. Kedua, dengan payung Dewan Keamanan, mendorong kerjasama dengan masyarakat internasional, melakukan embargo persenjataan terhadap junta, dan mulai langkah-langkah penuntutan di menekan junta agar mau untuk melaksanakan 5-point konsensus 5 butir, yang antara lain yang terutama adalah membuka jalan di Myanmar untuk langkah-langkah humaniter, perdamaian, dan penghentian dari kekerasan yang selama ini dilakukan oleh junta. Baik, terima kasih Bapak Marzuki Darusman atas waktu Anda. Dan juga kita berharap ya Bayu agar akan ada ketegasan nantinya baik dari Indonesia dan juga ASEAN terhadap para pengungsi. Kembali ke informasi tanah air pemirsa, Museum Tsunami Aceh baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari Indonesia Museum Award 2022 sebagai museum inspiratif. Museum Tsunami dinilai mampu menginspirasi publik dan mengedukasi bencana secara virtual. Museum Tsunami Aceh yang berada di pusat kota Banda Aceh merupakan ikon bencana dahsyat yang terjadi 18 tahun silam. Di dalamnya tersimpan koleksi puing-puing tsunami, sehingga pengunjung bisa merasakan langsung serpihan bencana alam tersebut. Pada akhir tahun 2022, Museum Tsunami mendapatkan penghargaan Indonesia Museum Award 2022 sebagai museum inspiratif, karena menginspirasi dan memberikan edukasi baik langsung maupun secara virtual kepada masyarakat. Museum Tsunami Aceh ini dibuat bukan hanya selain untuk mengedukasi, tapi juga Museum Tsunami ini bisa menjadi sarana evakuasi apabila terjadi bencana tsunami. Di lain hal itu juga, edukasi-edukasi terus kita berikan kepada terutama mahasiswa, pelajar, dan juga anak-anak usia dini agar mereka paham terhadap pendidikan kebencanaan. Di dalam terdapat koleksi yang bisa memahami bagaimana kondisi tsunami yang melanda Aceh 2004 silam. Kita selalu berinovasi dengan selalu menciptakan atraksi-atraksi yang menarik. Seperti kita membuat pameran yang sudah berbasis virtual. Juga ada fasilitas rooftop di atasnya. iNews berbincang dengan Kunio Hona, wisatawan asal Jepang, negeri yang juga kerap diguncang gempa dan tsunami. Kunjungannya ke Museum Tsunami Aceh dinilainya wajib, dan menurutnya kedua negara juga harus saling berkolaborasi. Kita kalau di Jepang ya, ada banyak tsunami kan, sudah pernah tsunami banyak kali. Tapi kita juga korbannya masih banyak. Tapi kita juga masih proses ya untuk kalau ada tsunami, tapi biar korbannya tidak begitu banyak, masih proses. Jadi ada banyak hal yang kita saling belajar untuk tsunami ya, dari bisa kerjasama, kolaborasi. Udah berkali-kali datang, berarti udah banyak perubahan, udah banyak yang lebih baik lagi ya yang daripada tempat kemarin. Udah banyak yang harus kita pelajari pada saat detik-detik gempa gitu ya, untuk mengajari anak-anak tuh udah. Anak-anak tadi pun sudah nonton gimana cara detik-detik
apa namanya tadi tuh pas kami nonton di bioskop tadi ya, detik-detik datang gempa evakuasi gempa gitu. Ada sejumlah kategori museum penerima penghargaan IMA 2022, yakni museum kategori pemrakarsa kesehatan dan kesejahteraan, kategori museum komunikatif, kategori museum kolaboratif, kategori museum inspiratif, kategori museum adaptif baru, serta kategori museum kreatif. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pianis dan komposer Ananda Soekarlan terus mencari talenta-talenta baru untuk mengisi ranah musik klasik di tanah air. Menurut Ananda, musik klasik tidak harus memainkan komposisi dari barat karena lagu-lagu daerah juga bisa diubah menjadi musik yang berkelas. Pianis sekaligus komposer kenamaan Ananda Soekarlan tahun ini tidak menggelar konser Natal dan Tahun Baru seperti yang biasa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Ananda mengatakan tidak punya resolusi tahun baru, namun dia tetap produktif menciptakan sejumlah komposisi seperti Rapsodia Nusantara. Juga mengadakan kompetisi piano dan vokal untuk mencari bakat-bakat muda musisi Indonesia. Saya memang sedang dalam beberapa proyek, ada beberapa tentang pendidikan, ada juga tentang ini sebuah kompetisi ya. Jadi memang saya sejak tahun 2008 kan bikin kompetisi untuk piano, terus kemudian untuk vokal gitu, yang memang diinisiasi oleh beberapa orang, misalnya Ibu Pia Ali Syahbana dulu gitu. Tapi sekarang waktu itu kami udah ambil alih dan sekarang diajak kerjasama oleh Chicago International Music Competition di Chicago di Amerika Serikat. Jadi itu untuk seluruh instrumen, bukan hanya piano, bukan hanya vokal klasik, tapi untuk seluruh instrumen. Dan ini jadinya cocok dengan ide dan visi kita untuk membuat orkes ya yang sangat bisa diandalkan dan bisa membawa Indonesia ke dunia internasional seperti yang sudah kita lakukan di tahun 2022 ini, yaitu dengan G20 Orchestra, Orkes G20. Ananda Soekarlan belum lama ini terlibat dalam pertunjukan orkestra G20 bersamaan dengan pertemuan para Menteri Kesenian dan Kebudayaan negara-negara G20 yang berlangsung di Candi Borobudur, Jawa Tengah pada 12 September lalu. Itu orkes dari 18 negara, harusnya 20, tapi masih ada Cina yang waktu itu masih ada lockdown dengan COVID gitu ya. Nah, orkes itu tuh dengan orkes G20 kami telah menemukan pemain-pemain musikus strings, jadi alat gesek terbaik di Indonesia. Nah, ini kita lebih jauh lagi, kita akan mencari pemain-pemain dari instrumen orkes yang lain, misalnya dari flute, dari klarinet, terus kemudian trompet, trombon, French horn, perkusi, harpa, dan segala macam. Jadi ini kompetisi Ananda Soekarlan Award yang bekerja sama dengan Chicago International Music Competition. Ini tujuannya untuk itu, mencari bakat-bakat terbaik di semua instrumen di seluruh Indonesia, termasuk tetap piano dan classical voice. Menurut Ananda, musik-musik klasik bukan hanya untuk kalangan elit. Itu sebabnya dia tetap menciptakan komposisi Rapsodia Nusantara. Konser musik sekaligus pencarian bakat musisi muda dilakukan pula ketika berkunjung ke sejumlah daerah, mulai dari Bali hingga Nusa Tenggara Timur. Lahir pada 10 Juni 1968, Ananda kini lebih sering menjadi komposer ketimbang pianis dan rutin menggelar Ananda Soekarlan Awards setiap tahun. Dari Jakarta, Wela Sherlita, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.